Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Tahap pertama, telur. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat. Tahap kedua, ulat. Ulat akan makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Tahap ketiga, kepompong. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Tahap keempat, kupu-kupu. Kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Nah, ini contoh pertanyaannya. Apakah kupu-kupu memiliki sayap? Nomor 2, mengapa kupu-kupu itu begitu indah? Nah, itu salah satu contohnya ya. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ikuti gerakan sesuai gambar. Yang pertama, posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Gerak telur. Posisi badan merangkak, gerak ulat. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Gerak kepompong namanya. Selanjutnya, posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu saat menerukan gerak daur hidup kupu-kupu. Yang pertama, manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Nah, ini misalnya ya jawabannya. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Yang kedua, manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Ini contoh saja ya. Posisi badan merangkak, gerak ulat. Yang ketiga, manakah gerak yang paling sulit kamu tirukan? Contoh saja. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan, gerak telur. Amati gerakan yang dilakukan temanmu, tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Gerakan teman saat menirukan gerak daur kupu-kupu, gerakannya cukup baik. Tetapi ketika melakukan gerakan keempat yaitu seperti gerak kupu-kupu berlari sambil melompat-lompat, kurang hati-hati. Sehingga pada gerakan tersebut dia terjatuh. Nah, ini misalnya salah satu ceritanya ya. Cobalah sampaikan saran yang sudah kamu tulis. Bagaimana tanggapan temanmu? Nah, ini misalnya saja, tanggapannya sangat baik. Apakah dia mau menerima saranmu? Ya, dia mau menerima saran dari saya. Apa yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima baik oleh temanmu? Menyampaikannya dengan baik dan sopan. Ceritakan pengalamanmu saat memberi saran. Nah, ini misalnya ya.
Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.